Dibuat tak percaya, pemain Arab Saudi ini mengaku terkejut lihat puluhan ribu supporter Garuda pada 3 GBK. Demi hajar skuad Garuda, persiapan tertutup The Grand Falcon sampai diliput media Arab Saudi. Respon berkelas Sintayong terkait kritik negatif yang dia dapatkan usai timnas Indonesia dihajar Jepang. Kevin Dix dipulangkan, resmi batal bela skuad Garuda saat hadapi Arab Saudi malam ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sejak pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia, skuad Arab Saudi tampil sangat misterius. Aktivitas mereka jarang diketahui media. Hal ini lantaran timnas Arab Saudi selalu menggelar latihan tertutup dalam 2 hari beruntun. Persiapan misterius itu dilakukan elang hijau jelang menghadapi tim nasional Indonesia malam ini. Meski media Indonesia terkecoh untuk meliput, namun media Arab Saudi yaitu Qora berhasil meliput kegiatan yang dilakukan Arab Saudi. Bahkan media tersebut membocorkan bahwa pelatih Hervé Renard tengah mempersiapkan keputusan penting jelang laga ini. Hal itu menjadi salah satu alasan kenapa Arab Saudi lebih memilih menggelar latihan tertutup tanpa pantauan awak media kecuali media Arab. Hervé Renard sendiri merupakan pelatih anyar Arab Saudi. Dia didatangkan menggantikan Roberto Mancini yang dipecat pada 25 November lalu. Juru taktik asal Prancis itu bukanlah sosok baru lagi bagi timnas Arab Saudi. Sebelum menunjuk Mancini, Renard merupakan pelatih elang hijau yang berhasil bikin kejutan dengan mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Qora juga melaporkan bahwa suasana latihan Arab Saudi berjalan lancar dengan nuansa optimis yang dipancarkan para pemain. Para penggawa Arab Saudi disebut optimis bisa meraih hasil bagus melawan timnas Indonesia, menyusul performa yang meningkat ketika menahan imbang Australia 0-0 pada 14 November lalu. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memberikan respon berkelas seusai banyaknya kritikan yang diberikan untuknya setelah skuad Garuda menelan kekalahan dari Jepang. Sebenarnya saat skuad Garuda menghadapi Jepang, di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan tim nasional Indonesia. Namun kekalahan skuad Garuda dengan skor telak itu membuat banyak pihak melontarkan kritikan pedas buat Sintayong. Tak sedikit bahkan menyamakan situasi Sintayong saat ini tak berbeda jauh dari pelatih Kim Panggon di Malaysia kala itu. Saat Malaysia kalah saat itu, Kim Panggon langsung dikritik keras. Begitu juga dengan situasi Sintayong saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut banyak tekanan baik dari internal dan luar karena ekspektasi tinggi masyarakat buat timnas Indonesia. Tim asuhan Sintayong ini diharapkan bisa memberikan hasil terbaik dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Menanggapi hal ini, Sintayong mengaku bahwa ia memang memiliki tekanan dari berbagai pihak. Pelatih berusia 54 tahun tersebut bahkan tak menampik soal media dan masyarakat yang memberikan kritik keras kepadanya. Menurutnya, apa yang didapatkan ini karena memang masyarakat Indonesia begitu cinta dengan sepak bola. Pelatih asal negeri Gingseng tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia memang tak bisa hanya mendengarkan berita positif saja. Namun kritik pasti akan diberikan, sehingga ia pun ingin anak asuhnya bangkit dan bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Pastinya ada tekanan, segitunya media dan masyarakat luar bisa perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Jadi ketika kita menang atau kalah akan banyak berita yang baik, begitu juga berita negatif. Di posisi ini memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja. Ketika mendapatkan hasil yang tidak maksimal, ia harus mendengarkan para fans. Dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita, ujar Sintayong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut pun mengatakan bahwa untuk sepak bola saat ini tak bisa berubah secara instan. Untuk itu ia menekankan kepada semua pihak bahwa sepak bola ini harus bertahap dan masyarakat pun harus sabar. Pelatih berusia 54 tahun itu pun menekankan bahwa ia memang bukan orang Indonesia, namun ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik dengan harapan bisa memenuhi target tampil di ajang pentas dunia. Tapi memang sepak bola seperti itu, kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung. Jadi saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step. Meskipun bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin.
Memang lolos ke Piala Dunia sangat baik, itu target yang kita mau dan ingin capai. Tetapi kalau tidak lolos, mungkin kita bisa sama-sama berpikir bahwa masih ada kekurangan di tim kita, tetapi sudah ada progresnya. Memang posisi ini tidak begitu gampang dan kadang melelahkan, tetapi fans sepak bola Indonesia luar biasa memberi dukungan buat saya. Itu yang mendorong saya untuk percaya diri, dan karena itu saya berterima kasih kepada para fans sepak bola di Indonesia. Jelas Sintayong. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan Kevin Dijk sudah kembali ke Denmark sekaligus absen lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia malam ini. Cedera membuat pemain 27 tahun itu terpaksa kembali ke klubnya FC Copenhagen untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Hal ini diketahui setelah Kevin Dijk menjalani tes MRI pada lututnya setelah melawan Jepang. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga meragukan Kevin Dijk bisa lanjut membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Sintayong tidak ingin memaksakan pemain untuk merumput jika kondisinya tidak memungkinkan. Kevin Dijk menjadi satu-satunya pemain yang tak muncul pada sesi latihan resmi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski tanpa Kevin Dijk, Sintayong menatap optimis dalam memburu kemenangan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Untuk Kevin Dijk sepertinya sulit dimainkan, jadi yang harus diutamakan memang kondisi pemain yang harus dijaga dan tidak dipaksa untuk main. Saya percaya kepada para pemain, tergantung perjuangan para pemain lawan Arab Saudi. Saya berharap pemain bersemangat untuk laga nanti. Jelas Sintayong. Gelandang Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri, bersyukur akhirnya bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampil sebagai starter ketika tim Garuda dibekuk Jepang. Ya, membela Timnas Indonesia menjadi momen membanggakan bagi Yaakob Sayuri. Secara hasil memang sangat mengecewakan, tetapi menurutnya semua pemain sudah berusaha ekstra keras di lapangan. Pada laga menghadapi Jepang, Yaakob masuk starting line up. Namun, pemain milik Malut United itu tidak bermain penuh, dia ditarik keluar pada babak kedua. Meski begitu, ex-pemain PSM Makassar itu tidak ingin larut dalam kesedihan. Sebab, setelah ini Timnas Indonesia sudah ditunggu lawan yang tak kalah berat TAI Arab Saudi. Saya bersyukur diberi kesempatan lagi, tentunya hasil mengecewakan, tapi kami sudah berusaha maksimal. Melawan Arab Saudi tentu kami harus bangkit dan lebih baik lagi, tegas Yaakob Sayuri. Striker Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan menyebut timnya akan melalui pertandingan sulit saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Rekan setim Neymar di Al Hilal tersebut juga menyebut Stadion GBK memiliki atmosfer yang luar biasa. Meskipun demikian, Al-Hamdan masih yakin Arab Saudi akan pulang dengan 3 poin. Nanti akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Apalagi, kami akan bermain tandang di stadion yang luar biasa. Namun, saya jamin akan berusaha dan bakal mencari kemenangan melawan Indonesia, serta mendapat 3 poin krusial di laga nanti, ujar Abdullah Al-Hamdan. Kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 dalam pertemuan pertama di King Abdullah Sport City Stadium. Selain itu, kedua tim juga tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir di grup C. Bedanya, Arab Saudi meraih 2 hasil seri dan 1 kekalahan, sedangkan Indonesia kalah 2 kali dan imbang 1 kali.